بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصف الواصفون. الحمد لله الذي سامع كل نجوى ومنتهى كل بلوى ورافع كل شكوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى على آثاره إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن التنزيل وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan dan momentum yang agung ini, mari kita sepakat untuk bersama-sama mengakui guyuran nikmat yang Allah guyurkan kepada kita. Mari kita sepakat untuk meyakini bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan di bumi ini hanya 1 dan 99 lebihnya Allah simpan di akhirat agar menjadi target bagi kita untuk menyempurnakan 100 nikmat, 100 rahmat yang kita rasakan sebagai tanda kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan itulah yang memotivasi kita untuk hadir di tempat ini, memotivasi kita untuk sujud dan ruku hanya mengharapkan ridhonya, sehingga jadilah amal dari seorang hamba yang pandai bersyukur. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam segala hal, terlebih khusus kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman. Maka sunnah-sunnah beliaulah yang menjadi penuntun bagi kita untuk bisa terlepas dari fitnah-fitnah akhir zaman. Maka marilah saudara-saudaraku, kita kirimkan salam dan salawat kita sebagai rasa cinta kita kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian saya mengingatkan kepada antum dan saudara-saudara, kepada diri saya dan antum semua, untuk senantiasa menjaga kualitas iman, senantiasa menghadirkan amalan-amalan takwa. Usia sangat terbatas. Kita tidak bisa menentukan kapan kita wafat, tetapi kita bisa berusaha untuk menentukan bagaimana kita wafat. Maka mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu mendatangkan manfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tetapi dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsat.
dan disahihkan oleh Imam Albani sehingga layak untuk dijadikan sebagai pedoman. Hadis ini datang dari Jibril alaihi salam. Ketika itu Sahal ibn Sa'ad meriwayatkan dengan kalimat Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan dengan kalimat Ja'ani Jibril alaihi salam. Suatu ketika datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Lalu malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu panggilan ini layak disebut oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah yang tidak layak kita ucapkan ketika kita ajukan kepada baginda Rasulullah. Kita tidak boleh memanggil Muhammad. Yang hanya bisa memanggil adalah Allah dan malaikat Jibril. Dan kalimat ini atau panggilan ini menunjukkan keakraban antara malaikat Jibril dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada baginda Rasulullah. Padahal kita tahu bahwa baginda Rasulullah adalah orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan apa saja yang diperbuat menjadi barometer, menjadi ukuran kebenaran bagi kita. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyangkal apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah pun mendapatkan nasihat, Rasulullah mendapatkan peringatan dari sahabatnya malaikat Jibril. Dan tentunya nasihat dan peringatan ini lahir dari cinta, lahir dari sikap perhatian kepada saudaranya. Maka malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena suatu saat engkau akan berstatus mayat. Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa yang kau sukai, karena suatu saat nanti engkau akan tinggalkan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan lakukan apa saja semaumu, karena suatu saat nanti engkau akan mendapatkan balasan dari apa yang engkau telah kerjakan. I'lam inna syarafal mu'min. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin. Qiyamuhu bil lail. Pada saat dia berdiri, salat, bermunajat kepada Allah di tengah malam. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil haqq. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaannya terletak pada saat dia merasa tidak membutuhkan manusia, hanya membutuhkan Allah Jalla Jalaluhu. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, nasihat yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, karena suatu saat kita akan menyandang status mayat. Tidak ada satupun di antara kita yang dijamin akan hidup selamanya. Dan kita perhatikan orang yang telah berlalu dengan kematiannya, tidak ada satupun yang kembali bergabung dengan kita sampai saat ini. Maka menunjukkan bahwa kita pun adalah orang-orang, apapun status kedudukan kita, apapun kondisi kita, baik itu orang yang hebat ataupun orang biasa saja, orang kaya ataupun miskin,
terhormat, terpandang ataupun hina. Suatu saat akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dengan kalimatnya, aksiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat yang bisa menghancurkan kelezatan. Ketika kita merasakan lezat tidur di dalam kamar yang ber-AC di atas ranjang spring bed yang empuk, maka ingatlah kematian bahwa semua ini akan hilang. Siapkah atau tidak? Ridhokah atau terpaksa? Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti bahwa kita putus asa dari kehidupan ini, tapi setidak-tidaknya kita kembali mengingatkan diri kita bahwa ada kelanjutan perjalanan setelah kehidupan akhirat, setelah kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril mengingatkan kepada baginda Rasulullah dan hakikatnya itu kepada umatnya dengan kalimat wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu. Sukailah, cintailah apa yang kau ingin kau sukai, tapi yang kau sukai nanti suatu saat akan engkau tinggalkan. Di saat ini kemana-mana kita pasti bawa HP. Bahkan mungkin tidak ada yang berani ke bandara dengan meninggalkan HP-nya. Tapi adakah kita melihat orang yang wafat dimasukkan atau diletakkan HP di atas badannya, di atas jasadnya ketika dikuburkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yatba'ul janazata salasatun. Ada 3 hal yang akan mengantarkan jenazah. Ada 3 hal yang akan mengantarkan sang mayat. Yarji'ul isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 di antaranya akan kembali pulang ke rumahnya, dan 1 akan terus menemani dia ke liang lahat. Yang 3 itu adalah harta, keluarga, dan amal-amal kita. Sedangkan yang kembali pulang ke rumah tidak mengantar kita sampai ke dalam liang kubur kita, itu adalah keluarga dan harta kita. Sedangkan yang akan tetap menemani kita di liang lahat nanti adalah amal-amal kita, salat kita, puasa kita, tilawah kita. Atau sebaliknya, kesombongan kita, kerakusan kita, kezaliman kita terhadap saudara-saudara kita. Maka ketika Hani, seorang pembantu dari Utsman bin Affan, menyaksikan Utsman bin Affan berdiri di dekat kuburan, lalu beliau menangis hatta ibtalla lihyatuhu, sampai jenggotnya basah disebabkan karena linangan air mata. Hani bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda menangis ketika berdiri di depan kuburan, tetapi ketika diceritakan surga dan neraka Anda biasa-biasa saja?" Lalu Utsman bin Affan menukilkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah dengan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal qabra," sesungguhnya kuburan, "awwalu manzil min manazilil akhirah." Dia adalah pemberhentian pertama di antara pemberhentian di akhirat.
Faman naja, barang siapa yang berhasil melewati fase kuburan, fakana aisaru minhu, fakana ab'adu aisar, maka setelahnya itu akan lebih mudah perjalanannya. Faman lam yanju, barang siapa yang tidak berhasil melewati fase kuburan, fakana ma ba'dahu a'sar asyad, maka perjalanan selanjutnya akan lebih berat lagi. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pastikan apa yang akan kita bawa menemani kita di liang lahat nanti. Pastikan puasa kita cukup. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan yang terakhir, i'mal ma syi'ta fa innaka mujazim bih, beramallah karena sesungguhnya suatu saat kita akan melihat hasil daripada apa yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal meskipun hanya sangat kecil dari sebuah kebaikan, dia akan melihat hasilnya, dia akan melihat manfaatnya, dia akan melihat kenikmatan dari balasan amal salehnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amal meskipun kecil dari sebuah keburukan, kemaksiatan, maka dia akan melihat juga. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang yang berbuat maksiat menyangka bahwa mereka bisa mendahului daripada Allah untuk tidak dicatat? Sa'a ma yahkumun, sungguh buruklah sangkaan mereka. Itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم ارحم موتانا وأموات المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.